Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan bikin roti manis yang pastinya satu resep ini bisa dijadikan berbagai macam bentuk rasa dan juga bentuk roti. Ini cocok banget untuk jadikan ide jualan kalian. Kalian bisa buat bakery shop kalau menggunakan roti ini atau menggunakan resep roti ini, karena ini teksturnya bener-bener lembut, empuknya berhari-hari guys. Bikinnya juga mudah, tanpa mixer, cukup diuleni sebentar udah jadi deh. So bagaimana cara bikinnya? Mari kita bikin sama-sama. Oke guys, untuk langkah pertamanya siapkan 300 ml air, ini air biasa ya guys. Kemudian ambil 1 butir kuning telur, pakai kuning telurnya aja. Dan kedua bahan ini kita kocok sampai kuning telurnya larut ke dalam air. Kemudian ambil mangkok yang besar guys, kemudian tuangkan adonan telur tadi dengan airnya, semuanya aja ke dalam mangkok yang besar. Lalu kemudian tambahkan ragi instan sebanyak 7 gram. Ini ragi instan mereknya apa aja terserah kalian guys. Lalu kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 70 gram. Ini sudah cukup manis untuk resep roti ini. Dan kemudian kita aduk sampai gula dan raginya larut. Kenapa? Supaya nanti rotinya itu tidak bau ragi guys. Jadi harus benar-benar diaduk sampai larut. Jika ragi dan gulanya sudah cukup larut, kemudian kita masukkan tepung terigu protein tinggi. Kalian bisa menggunakan merek apa saja, yang penting tepung terigunya protein tinggi ya guys. Lebih mahal lebih bagus tekstur rotinya. Kemudian tambahkan 20 gram susu bubuk. Lalu kemudian tambahkan bread improver sebanyak 2 gram. Ini nih di skip juga nggak apa-apa sih, nggak pakai bread improver gitu. Nah kemudian semua bahannya itu kita aduk sampai airnya itu meresap ke dalam tepung. Jadi semua adonannya itu tercampur rata, tidak kelihatan lagi yang namanya tepungnya itu putih-putih, tepungnya itu nggak kelihatan lagi gitu. Jadi aduknya sampai semua tercampur aja. Kita uleni menggunakan tangan aja guys, supaya cepet, biar cepet meresap gitu atau cepet tercampur rata. Jadi aku mau menggunakan tangan aja. Pastikan tangan kalian itu bebas dari kotoran dan juga minyak. Nah ini udah tercampur rata semuanya. Lihat tepungnya udah nggak kelihatan lagi kan, dan teksturnya juga sudah bagus. Ini kita diamkan dulu guys sambil ditutup dengan plastik selama kurang lebih 10 menit. Istirahatkan dulu biar lebih rileks adonannya. Jadi adonannya kita istirahatkan 10 menit. Oke guys, ini udah 10 menit adonannya kita istirahatkan, dan adonan rotinya akan lebih rileks lagi. Nah kemudian setelah kita istirahatkan 10 menit, kita tambahkan nih butter. Aku menggunakan butter yang putih guys. Kalau kalian mau pakai yang kuning juga tidak apa-apa, tapi karena aku pengen warnanya itu lebih putih, jadi aku pakai butter yang putih. Kemudian ini kita uleni guys. Ini kita uleni adonan rotinya itu sampai dia bener-bener lembut, elastis, smooth gitu, dan halus gitu teksturnya.
nggak perlu cukup lama karena ini adonannya memang mudah banget untuk menjadi kalis elastis. Kira-kira diuleni 10 menit atau 20 menit tergantung tenaga kalian guys. Nah, jadi nggak perlu pakai mixer, kalian bisa bikin roti manis yang pastinya cukup lembut banget, ngalahin bakery shop guys. Nah, ini biar lebih lembut lagi, aku taruh di atas meja nguleninnya sambil dipukul-pukul gitu guys, dihentak-hentakan ke atas meja supaya tekstur dari adonan rotinya itu lebih elastis dan juga cepet lembutnya atau halusnya gitu, permukaannya itu sampai halus ya guys. Nah, seperti ini kalian bisa lihat makin lama dia permukaannya itu makin halus dan teksturnya itu makin elastis, dan itu maknanya adonan rotinya itu udah bener dan juga udah bagus. Dalam beberapa menit saja adonan roti ini sudah akan menjadi elastis dan permukaannya akan lembut halus gitu seperti yang lihat. Nah, kalian lihat bentuknya udah halus banget kan guys permukaannya. Ini sudah cukup guys, nggak perlu diuleni lagi. Kemudian ini udah cukup, ini aku mau istirahatkan sebentar guys biar adonannya itu relax, nggak capek gitu. Nah, ini kita tutup ya guys, kita istirahatkan kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi ditutup pakai plastik biar adonannya tidak kering. Oke guys, ini sudah 10 menit kita istirahatkan, dan ini aku mau letakkan di atas meja dulu guys, dan ini aku mau potong-potong menjadi sekitar 16 potong bagian kecil. Kalau kalian mau timbang pakai timbangan, kalian bisa timbang per adonannya atau per piecesnya itu sekitar 60 gram ya guys. Jadi untuk ukuran roti manis yang dijual di bakery shop itu adalah 60 gram besarnya guys. Jadi nanti besar rotinya juga besar banget, jadi worth it di saat kalian mau ngejualnya. Jadi untuk 500 gram tepung atau untuk satu resep ini kalian bagi tiap adonannya itu 60 gram, kurang lebihnya kalian akan dapat sekitar 16 pieces roti dengan berbagai macam varian rasa yang kalian mau bentuk dan kalian mau buat. Nah, ini sudah 16 pieces aku bagi ya guys. Nah, kemudian ini tahap selanjutnya, ini adalah rounding. Kita bulatkan tiap adonannya seperti ini supaya nanti lebih mudah di saat kita membentuk rotinya ya guys. Nah, kita bulat-bulatkan semuanya, setiap bagian rotinya atau setiap bagian adonan rotinya. Nah, seperti ini mudah banget. Kalau kalian belum bisa ngerounding langsung dari per piecesnya, kalian bisa buat seperti yang ada dalam video ini yang aku tunjukin. Jadi kalian cukup bulatkan dulu menggunakan tangan kalian, baru diputer-puter di atas meja, di rounding gitu. Nah, seperti itu ya guys, paham kan? Nah, ini udah semuanya aku bulatkan guys, dan ini mau setelah semuanya kita bulatkan gitu adonan rotinya, ini harus kita tutup ya guys supaya adonan rotinya juga enggak kering nantinya. Tutup menggunakan plastik, karena kalau menggunakan plastik itu hasilnya lebih bagus dibandingkan menggunakan kain ya guys. Kalau menggunakan kain, kalian harus menggunakan kainnya agak sedikit basah atau damp gitu. Nah, ini kita tutup
adonan rotinya supaya tidak kering. Ambil satu bagian yang pertama tadi kita bulatkan. Nah, kemudian kita bentuk sesuai selera kalian atau sesuai bentuk yang kalian mau bikin gitu guys. Nah, seperti ini. Ini aku mau kasih isian coklat tengahnya guys. Dan untuk isian coklatnya ini aku beli ya guys, jadi nggak bikin sendiri. Jadi ini kalian bisa beli di toko-toko kue pasta coklat seperti ini. Ya cukup mahal, cukup murah gitu harganya. Secukupnya aja. Kemudian kalian bulatkan. Nah, seperti ini guys. Kemudian ini aku mau letakkan di paper cup seperti ini. Ini adalah paper cup untuk roti. Jadi size-nya lebih besar dari untuk cupcake gitu ya guys. Jadi biar lebih cantik, lebih mudah di saat kalian nanti menjualnya. Nah, ini juga mau aku letakkan coklat. Jadi aku mau letakkan isian coklat itu 6 pieces, terus 6 piecesnya nanti bentuknya panjang, dan yang untuk 6 piecesnya atau lebihnya sekitar ada 4 gitu, nanti bentuknya itu aku mau buat rasa blueberry. Jadi kalian bisa lihat nanti bentuk-bentuknya yang aku mau bikin. Jadi ini aku bikin panjang seperti ini. Ini mau nantinya aku mau kasih tengah-tengahnya itu pakai buttercream, kasih meses, atau aku mau kasih abon gitu. Nah, yang ini aku mau kasih blueberry tengah-tengahnya. Nah, udah siap semua guys. Aku bikin. Untuk bentuknya terserah kalian, disesuaikan aja sesuai keinginan kalian, nggak perlu sama juga. Nah, ini jadi 16 pieces roti manis. Ini terakhirnya setelah kita buat seperti ini, diisi seperti ini. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat ya guys. Jadi kita tutup, diamkan sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, kalian bisa olesi dengan susu fresh milk sebelum dipanggang ya guys. Jadi kita panaskan ovennya dulu. Sambil menunggu kita bisa olesi rotinya memakai susu fresh milk. Lalu kalian bisa tambahkan di atasnya itu coklat chip atau meses juga bisa. Jadi bentuknya itu lebih cantik seperti ini kan. Jadi juga kalian bisa tahu, oh ini rasanya yang coklat gitu, oh ini yang ini gitu. Jadi biar ada tandanya gitu guys. Nah, kemudian ini kita panggang di oven yang sudah kita panaskan. Ini aku menggunakan suhu 170 derajat Celcius dan aku panggang selama 20 menit menggunakan api atas bawah. Ini tergantung oven kalian masing-masing ya guys. Jadi sebelum memanggang kalian harus pastikan mengenali oven kalian masing-masing. Nah, ini dia hasilnya setelah 20 menit menggunakan oven yang aku punya. Hasilnya bagus banget kan guys, warnanya cantik, nggak gosong, tapi bagus banget, dan hasilnya montok-montok, cantik-cantik, gemoy-gemoy gitu. Kalian bisa lihat lembutnya. Ini yang aku taburi sedikit dengan cheese di atasnya, sprinkle gitu, tapi dalamnya ini kosong ya guys. Jadi nanti tengah-tengahnya itu aku mau kasih blueberry gitu, dan ini yang rasa coklat. Kalian bisa lihat dong, teksturnya lembut banget. Aku nggak sabar banget ini ingin mencobanya. Tapi nggak mungkin dong aku cobain satu persatu. Jadi aku mau cobain yang ini aja. Ini favorite aku, coklat isinya guys, dan ada coklat chip di dalamnya. Bagus banget.
Ini enak banget guys, kalian bisa lihat teksturnya, lembutnya. Ini adalah resep favorit aku guys. So tunggu apa lagi, silahkan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya. See you in my next video. Bye bye.